Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum Coulomb. Nah, hukum Coulomb ini dia ditemukan oleh seorang ahli fisika asal Prancis yang bernama Charles Augustin de Coulomb. Nah, pada hukum Coulomb ini dia membahas tentang gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak antara dua titik bermuatan sebanding dengan besarnya muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Kalau misalkan dituliskan ke dalam persamaan, maka F itu sama dengan K dikalikan Q1 dikalikan Q2 dibagi dengan R kuadrat. Nah, F ini dia adalah gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak antara dua buah muatan. Nah, satuannya adalah Newton. Kemudian K ini dia adalah konstanta Coulomb atau konstanta pembanding. Nilai ini dia tergantung dari permitivitas mediumnya. Apabila berada dalam medium udara, maka nilainya itu setara dengan 9 kali 10⁹ Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Kemudian Q1. Q1 ini adalah muatan listrik yang pertama. Q2 ini adalah muatan listrik yang kedua. Nah, Q1 dan Q2 ini dia satuannya adalah Coulomb. Kemudian R. R ini adalah jarak antara dua buah muatan. Nah, satuannya adalah meter. Kemudian muatan listrik. Nah, muatan listrik itu ada jenis muatannya positif, ada juga muatan listrik yang bermuatan negatif. Nah, apabila terdapat dua buah muatan, misalkan muatan tersebut sejenis, maka arah dari gaya Coulombnya atau arah dari gaya listriknya itu akan saling tolak-menolak atau saling menjauhi. Tetapi apabila terdapat dua buah muatan yang mereka itu berlawanan jenis, maka mereka arahnya itu akan tarik-menarik atau saling mendekati. Sebagai contoh misalkan ini. Nah, di sini ada dua buah muatan. Katakanlah di sini adalah muatan Q1, dia muatannya positif. Kemudian yang kedua adalah muatan ini Q2 ya, dia muatannya juga positif. Maka muatan ini adalah muatan sejenis, muatan positif bertemu dengan muatan positif yang dipisahkan oleh jaraknya R. Nah, ini adalah jaraknya R. Nah, maka arah dari gayanya itu akan saling tolak-menolak, tolak-menolak. Nah, misalkan F di sini ya, F ini adalah F12, 12. F12 ini adalah gaya Coulomb akibat interaksi Q1 terhadap Q2. Dia arahnya ke kiri, menjauhi dari Q2. Begitupun F yang di sini ya, F ini ya. Ini misalkan F21. F21 ini adalah gaya Coulomb atau gaya listrik hasil interaksi Q2 terhadap Q1. Nah, arahnya ini dia karena dia muatannya sejenis positif ketemu positif, maka arahnya yang di sini adalah menjauhi Q1 atau ke kanan. Nah, begitu pula kalau misalkan muatannya itu adalah negatif bertemu dengan negatif. Ini ya. Maka arahnya juga sama. Arah dari F-nya itu akan saling menjauhi, gitu ya. Nah, kemudian ini kan ada F12, terus di sini ada F21. F12 itu nilainya sama dengan F21. Berapa nilainya? Nilainya itu adalah ini ya. K dikalikan Q1 dikalikan Q2 dibagi dengan R kuadrat gitu. Nah, ini kan untuk muatan yang sejenis. Bagaimana untuk yang muatan tidak sejenis? Ini ya, muatan tidak sejenis. Nah, misalkan di sini ada Q1, dia muatannya itu adalah negatif. Kemudian di sini ada Q2, dia muatannya positif. Nah, ini kan tidak sejenis ya. Negatif bertemu dengan positif. Nah, arah dari gaya Coulombnya itu mereka akan saling mendekati atau saling tarik-menarik kayak gitu. Jadi yang Q1 arahnya itu adalah ke kanan atau ke arah yang Q2, begitu pula dengan yang Q2 arah gaya Coulombnya itu adalah ke kiri, ke arah yang Q1-nya ini ya. Ini tadi F12, yang ini F21 gitu. Arahnya tarik-menarik atau saling mendekati. Nah, kemudian selanjutnya adalah muatan-muatan yang segaris. Gaya Coulomb yang dipengaruhi dua muatan atau lebih akan mempunyai resultan gaya atau FR sesuai dengan arah yang dihasilkan dari pengaruh muatan-muatan tersebut. Ini ya, pengaruh muatan-muatan tersebut.
Jika terdapat dua muatan yang mempengaruhi B, nah ini contohnya, yaitu muatan C dan muatan A, sehingga gaya total gaya total yang dialami B adalah, nah contohnya ini, misalkan di sini ada 3 buah muatan, ini muatan A, kemudian ini ada muatan B, dan ada muatan C, ya kan? Nah, kemudian muatan A ini dia muatannya positif, muatan B-nya positif, dan muatan C-nya dia negatif. Kemudian di sini kita suruh menghitung atau mencari besar gaya Coulomb atau gaya listrik pada muatan B. Ini ya, pada muatan B. Nah, gaya Coulomb itu adalah interaksi antara dua buah muatan. Jadi, saat kita mencari saat kita mencari besar gaya Coulomb pada muatan B, maka kita menginteraksikannya dua muatan. Nah, di sini kita interaksikan B terhadap A, selanjutnya nanti kita interaksikan B terhadap C. Ini ya. Nah, yang pertama kita interaksikan B terhadap A. Nah, muatan B itu kan dia positif, ya kan? Muatan A juga positif. Nah, positif ketemu positif itu kan sejenis ya, maka mereka akan saling menjauhi. Nah, kita fokuskan di muatan B ini ya, di muatan B. Nah, berarti arah gaya Coulomb di muatan B ini karena interaksi terhadap muatan A, maka arahnya akan menjauhi muatan A atau arahnya itu akan ke kanan. Ini ya. FAB. Ini FAB. Selanjutnya, interaksi antara muatan B terhadap muatan C. Muatan B positif, muatan C ini negatif. Nah, ini kan berarti tidak sejenis. Positif ketemu negatif, maka mereka akan saling tarik-menarik. Berarti gaya Coulomb di muatan B ini arahnya juga akan ke kanan menuju muatan C. Ini ya, FBC. Nah, selanjutnya kita lihat, ini kan arahnya sama nih, arahnya sama FAB itu kan arahnya sama dengan FBC, maka besar gaya Coulomb pada muatan B atau F totalnya itu adalah penjumlahan dari FAB ditambah dengan FBC. Kenapa dijumlah? Karena mereka arahnya sama. Kalau misalkan nanti tidak searah, misalkan nih arahnya tidak sama kayak gitu, maka nanti dikurangin. Tetapi karena di sini dia searah, maka dijumlahkan. Ini ya. Kemudian yang perlu diingat di sini. Ini perlu diingat nih. Ingat, tanda positif dan negatif pada muatan listrik tidak dimasukkan dalam perhitungan gaya Coulomb F dan medan listrik E. Tanda positif dan negatif pada muatan listrik hanya digunakan untuk menentukan arah dari gaya Coulomb F dan medan listrik E. Nah, jadi nanti dalam perhitungannya, misalkan muatan tersebut positif ataupun negatif, maka tanda positif atau negatif dalam muatan tersebut tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. Jadi langsung aja dimasukkan angka-angkanya untuk menghitung besar FAB maupun FBC sehingga nanti bisa dihitung nilai dari FB-nya. Nah, kemudian untuk menghitung besar FAB atau FBC-nya kita menggunakan persamaan ini. Nah, ini ya, ini kita gunakan. Nah, sebagai contohnya misalkan kita mau menghitung besar FAB-nya. FAB. Nah, berarti K dikalikan dengan QA, ya kan? Dikalikan dengan QB, dibagi dengan R kuadrat. Nah, R-nya mana? R-nya adalah jarak antara muatan A terhadap muatan B. Misalkan kita menuliskan RAB. Ini ya, berarti nanti di sini ditulis RAB. Nah, itu untuk FAB. Nah, untuk FBC-nya juga sama ya. FBC-nya misalkan kita tuliskan di sini. FBC ya. Nah, berarti nanti K dikalikan muatan B, ya kan? Dikalikan muatan C dibagi dengan R kuadrat. Ini C ya, C. Nah, R-nya apa? R-nya itu adalah jarak antara muatan B terhadap muatan C. Misalkan jaraknya itu adalah RBC. Berarti di sini kita tuliskan RBC. Gitu ya. Contoh, di sini ada contoh 1. Nah, misalkan terdapat dua buah muatan, QA itu adalah plus 3 Coulomb, kemudian QB itu adalah minus 6 Coulomb, terpisah sejauh 3 meter. Tentukanlah besar gaya listrik atau gaya Coulomb yang terjadi. Nah, ini kan kalau misalkan kita gambarkan,
kita gambarkan situasinya. Itu kan ada dua buah muatan ya, muatan QA dan muatan QB. Nah, misalkan ini adalah QA, ya kan? Kemudian di sini ada QB. Nah, ini B. Kemudian, nah QA ini adalah plus 3 Coulomb, berarti di sini muatannya itu adalah muatan positif. Kemudian QB-nya adalah minus 6 Coulomb, berarti di sini muatannya muatan negatif. Kemudian terpisah sejauh 3 meter. Nah, jaraknya di sini. Nah, ini R-nya itu adalah 3 meter di sini ya. Nah, kemudian untuk menghitung besar gaya listrik atau gaya Coulombnya, ya tinggal langsung kita masukkan aja ke persamaan yang tadi itu, yang F itu sama dengan K dikalikan QA dikalikan QB dibagi dengan R kuadrat. Gitu. Nah, langsung masukkan aja ini yang diketahui di sini. QA-nya, tadi K-nya itu kan 9 kali 10,9. Kemudian QA-nya itu adalah 3 Coulomb. QB-nya minus 6 Coulomb. Dan RAB-nya itu adalah 3 meter. Ini ya. Nah, di sini ada tanda minus. QB ini tanda minus. Nah, tanda minus ini perhatikan di sini ya. Yang perlu diingat di sini. Nah, tanda minus ini pada gaya Coulomb. Ini untuk menentukan muatannya itu muatan apa kayak gitu. Nah, di sini ada plus juga ada minus. Nah, yang plus ini berarti dia muatannya itu muatan positif. Yang minus ini dia muatannya muatan negatif. Nah, nanti muatan positif dan muatan negatif ini untuk menentukan arah dari gaya Coulombnya. Nah, ini kan positif, ini negatif. Positif ketemu sama negatif, berarti kan mereka akan saling tarik-menarik, ya kan? Nah, arah gaya Coulomb dari muatan A, dia arahnya akan menuju ke muatan B. Ini FAB misalkan. Nah, begitu pula untuk yang gaya Coulomb dari muatan B akan menuju ke muatan A. Ini ya. FBA, ya kan? FBA. Kemudian besar antara FAB itu sama dengan besar antara FBA. Berapa nilainya? Nilainya ini. F itu adalah K kalikan QA kalikan QB dibagi dengan RAB kuadrat. Gitu ya. Nah, kemudian setelah dimasukkan angka-angkanya, kemudian dihitung 9 kali 3, kemudian dikalikan 6, dibagi dengan 3 kuadrat. Nilainya adalah 1,8 kali 10 pangkat 10 Newton. Lanjut. Kemudian contoh 2. Contoh 2 ya. Dua buah muatan A dan B berjarak 10 cm. Satu sama dengan yang lainnya. Muatan QA itu positif 16 mikrocoulomb. Muatan QB itu negatif 18 mikrocoulomb. Jika muatan QC itu sama dengan plus 2 mikrocoulomb diletakkan di antara A dan B berjarak 4 cm dari A, maka tentukan gaya yang dimuat pada muatan QC. Nah, coba kita gambarkan dulu ya. Sebenarnya di sini udah ada gambarnya, tapi kita gambarkan ulang dulu. Jadi misalkan di sini ada dua buah muatan A dan B itu 10 cm. Nah, kita gambarkan. Ini ada muatan A, ini QA, ya kan? Kemudian ada muatan B, ini QB, ya kan? 10 cm. Jaraknya itu jarak antara muatan QA dan muatan QB itu RAB itu sama dengan 10 cm. Kemudian muatan QA itu adalah positif 16 mikrocoulomb. Nah, berarti di sini itu adalah positif. Kemudian muatan QB itu ada negatif 18 mikrocoulomb ya. Ini mikrocoulomb, berarti negatif. Ini adalah muatannya negatif. Nah, kemudian jika terdapat muatan QC positif 2 mikrocoulomb diletakkan di antara muatan A dan B berjarak 4 cm. Nah, berarti di sini ya, kurang lebih di sini. Ini ada muatan QC, ya kan? Positif 2 mikrocoulomb, berarti di sini dia positif. Nah, di sini jaraknya 4 cm. Ini misalkan RAC ya, RAC itu 4 cm, ya kan? Berarti di sini yang RCB, ya kan? RCB ya tinggal 10 dikurangi 4, berarti ada 6 cm. Gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Ini lebih jelasnya. Nah, setelah kita gambarkan ini, kemudian kita masukkan angka-angkanya itu yang diketahui dan kita konversikan
Karena tadi kan di sini masih ada satuan sentimeter, kemudian juga masih ada satuan mikrocoulomb. Nah, ini kita konversikan. Mikrocoulomb dijadikan coulomb berarti dikalikan 10 pangkat minus 6. Kemudian sentimeter dijadikan meter berarti dikalikan 10 pangkat minus 2. Ini ya. Nah, kemudian kalau misalkan udah dikonversi yang nilai-nilai diketahuinya, angka-angka diketahuinya, kemudian kita cari arahnya, arah dari gaya kolom. Nah, gaya kolom itu kan tadi ya, interaksi antara dua buah muatan. Nah, di sini yang ditanya pada muatan QC. QC itu kan berarti yang di tengah sini ya, di tengah sini. Nah, berarti kita interaksikan dulu QC terhadap QA, kayak gitu kan. QA positif, ini positif, QC juga positif. Positif ketemu positif, maka mereka akan saling menjauhi atau saling tolak menolak. Berarti di QC-nya ini arah gaya kulomnya itu akan menjauhi muatan A, berarti arahnya ke kanan. FCA ini ya, FCA. Kemudian kita interaksikan juga muatan C terhadap muatan B. Nah, C-nya positif, B-nya negatif. Nah, positif bertemu dengan negatif, maka mereka akan saling tarik-menarik atau saling mendekatin ya. Berarti gaya Coulomb pada muatan QC ini, dia akan mendekati muatan B. Ini ya, FBC. Nah, kemudian kita lihat arahnya. Di sini arah dari FCA dan FCB ini kan dia searah ya. Nah, kalau searah berarti nanti tinggal dijumlahkan ini. Nah, sebelumnya kita cari dulu besar FCA. FCA. Kita cari dulu. FCA berarti K dikalikan QC dikalikan QA dibagi dengan RCA kuadrat. Tinggal dimasukkan aja angka-angkanya yang diketahui tadi, yang di sini. Angka-angka yang di sini diketahui tadi, dimasukkan, kemudian diperoleh hasilnya. Sama halnya dengan FCB. FCB berarti K dikalikan QC dikalikan QB dibagi dengan RCB kuadrat. Nah, kemudian kita masukkan angka-angkanya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian QC-nya tadi 2 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian QB-nya 18 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan RCB-nya. Ini ya RCB 6 kali 10 pangkat minus 2. Nah, ini hasilnya. Kemudian kalau misalkan udah diperoleh hasilnya, ya tinggal kita jumlahkan aja kayak gitu. Kan karena dia searah ya, berarti tinggal dijumlahkan. FCA ditambah FCB kayak gitu kan. Hasilnya adalah 27 kali 10 pangkat 1. Dari 18 kali 10 18 kali 10 pangkat 1 ditambah 18 kali 10 pangkat 1. Hasilnya 27 kali 10 pangkat 1.